Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksplorasi konsep Tirta sebagai model coaching. Saya Rina bersama Ibu Lisna dan Ibu Lydia Anggraini akan mempraktekkan penyelesaian kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di ruang guru terlihat Bu Lisna sedang murung dan dia tidak bersemangat. Kemudian Bu Lisna mendatangi coach yang bernama Bu. Silahkan Bu untuk menampilkan di mana saya sebagai pengamat. Terima kasih Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Lisna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bu Lisna, maaf sebelumnya nih ya. Akhir-akhir ini kalau saya perhatikan, Bu Lisna kok kelihatan murung ya? Biasanya kan semangat tuh. Sekarang kok suka menyendiri, Bu? Mungkin bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya, Bu? Iya sih Bu Rina. Sebenarnya saya kepengen ngobrol, tapi saya bingung sama siapa harus ngobrol. Saya ingin bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Silakan, Bu. Insya Allah dengan senang hati. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita pada hari ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Oh, kalau boleh tahu, apa masalah yang sedang dialami Bu Lisna sekarang? Begini Bu, pekan lalu saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, setelah pengawas itu pulang, saya dipanggil oleh Ibu kepala sekolah. Oh, terus ketika dipanggil itu, beliau menyampaikan apa, Bu Lisna? Nah, begitu Bu, kata Ibu kepala sekolah, dari hasil supervisi, sepertinya pengawas tidak berkenan dengan apa yang saya gunakan pada saat saya mengajar. Karena pada saat saya tidak menggunakan buket, Bu. Oh, gitu. Terus, memang selama ini Bu Lisna mengajar menggunakan media apa saja ya? Saya itu lebih nyaman kalau menggunakan media yang menarik. Contohnya apa tuh Bu Lisna? Biasanya saya sering menggunakan media PPT. Nah, kebetulan saya senang sekali menggunakan media PPT, di mana di situ saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk PPT, seperti yang dibaca begitu, Bu. Kalau menurut saya, anak-anak antusias dengan media yang saya gunakan tersebut. Nah, sekarang selain PPT, Bu Lisna biasanya menggunakan media apa lagi? Oke, biasanya selain PPT, saya juga menggunakan video pembelajaran, Bu. Jadi, sebelum pembelajaran itu berlangsung, saya desain dulu video tersebut. Kemudian, saya buat beberapa video agar materi mudah dicerna dengan mudah. Menurut Bu Lisna, apakah itu efektif ketika kita menggunakan video? Kalau menurut saya sih, Bu, sangat efektif sekali. Buktinya kira-kira apa ya, Bu? Buktinya, ketika saya menggunakan video tersebut, saya merasa antusias
dan mereka mudah mengerti karena visualnya itu nampak konkret serta menarik bagi mereka, Bu. Bagus ya. Sekarang coba selain PPT, ada lagi nggak media yang Bu Lisna biasa pakai? Selain PPT, biasanya saya juga menggunakan taman di sekolah saya. Saya sering gunakan taman sebagai media pembelajaran saya. Begitu loh, Bu. Oh, bagus sekali itu Bu Lisna. Jadi bisa interaksi langsung ya dengan lingkungan anak-anak. Anak-anak gak bosan belajar di kelas. Seperti itu ya Bu Lisna. Iya, Bu Rina. Ketika kami berinteraksi di lingkungan tersebut, memberikan pengalaman nyata kepada murid dalam belajar. Ya, bagus. Namun, menurut pengawas, Bu Lisna itu dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku ya, Bu? Nah, itulah, Bu. Itu yang membuat saya merasa sedih. Baiklah, saya mau tanya, sebelum Bu Lisna membuat PPT, kemudian membuat video animasi atau media lainnya, kira-kira apa yang dilakukan Bu Lisna? Biasanya sebelum membuat media, saya membaca dulu dan kemudian saya tambahkan dengan data yang saya searching di internet yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Bagus sekali itu Bu Lisna. Nah, setelah membaca buku, kemudian mencari sumber lain, apa lagi yang Bu Lisna lakukan setelah itu? Biasanya saya merangkum materi tersebut, kemudian saya ketik. Namun tidak saya print, hanya saya simpan saja di komputer saya. Begitu loh, Bu. Nah, kira-kira berapa banyak Bu Lisna merangkum materi itu? Sebenarnya banyak sih, Bu Rina. Hampir setiap materi saya ada rangkumannya. Berarti Bu Lisna sebenarnya sudah menggunakan buku ya? Iya. Dipikir-pikir iya Kak. Ya. Cuma mungkin pengawas karena buku fisiknya tidak anggap tidak menggunakan buku pada saat pembelajaran. Menurut Bu Lisna, bagaimana kira-kira caranya supaya terlihat buku fisiknya itu di meja Bu Lisna? Saya baru terpikir, Bu. Saya punya banyak resume dari materi-materi yang saya ketik tadi. Ini mungkin bisa saya dan saya jadikan sebagai bahan ajar atau modul, Bu. Bisa kali ya, Bu, ya, kayak gitu? Betul itu Bu Lisna. Sekarang coba kira-kira bagaimana Bu Lisna bisa menjadikannya modul atau bahan ajar. Bagaimana kira-kira caranya? Mungkin dari hasil tulisan-tulisan saya tadi yang di komputer, saya bisa mencoba menyatukannya kembali. Karena kemarin itu waktu saya mengetik memang berantakan sih, Bu, media disimpannya. Kadangkala ada dalam satu folder, kadangkala folder lainnya ada lagi. Jadi mungkin belum terkoordinir dengan baik. Begitu ya, Bu, ya? Ya, memang harus dikumpulkan dulu itu Bu Lisna. Setelah nanti Ibu kumpul, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi? Kalau sudah berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudian akan saya tambahkan beberapa kata kunci untuk memudahkan pembelajaran. Kayak di pustaka gitu loh, Bu, ada kata kuncinya. Jadi nanti pada saat saya mencarinya itu lebih mudah. Nah, itu bagus itu Bu Lisna. Luar biasa. Sekarang, kira-kira ada enggak teman Ibu Lisna yang bisa membantu Ibu untuk membuat bahan ajar atau modul yang bisa membuat bahan ajar itu terlihat lebih menarik? Supaya tidak seperti makalah itu saja, Bu. Seperti buku sungguhan. Ada enggak Bu Lisna?
Hmm, iya sih Bu, kayaknya apa sih? Saya punya temen yang pintar di bidang IT. Namanya Bu Mega. Bu Mega itu suka membuat cover gitu Bu, kayak desain grafis gitu. Kemudian mungkin saya bisa minta bantuan Bu Mega ya untuk menjadi editornya, agar modul-modul yang saya print tadi bisa lebih teratur, lebih rapi, dan juga lebih menarik. Begitu kali ya Bu Rina ya? Itu luar biasa itu Bu Lisna. Kemudian kalau buku atau bahan ajar itu sudah, kira-kira Bu Lisna rencananya apa lagi ya ke depannya? Jika sudah ada modul tersebut, akan saya tunjukkan kepada pengawas tadi, Bu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya. Dan dengan membuat modul dan bahan ajar tersebut, saya juga punya rencana nanti, Bu. Apabila ada apresiasi guru kategori pembuatan guru buku terbaik, maka saya akan ikut, Bu. Mungkin itu bisa menjadi pengalaman baru buat saya. Alhamdulillah, luar biasa Bu Lisna. Saya doakan semoga rencana ini terwujud dan akhirnya kegelisahan Bu Lisna itu akan hilang ya. Terima kasih Bu doanya. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega bisa berbagi. Nah, dan saya berjanji bahwa saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan. Dan juga terima kasih Bu Rina sudah bersedia mengobrol dengan saya. Ya, sama-sama Bu Lisna. Saya juga ikut senang. Sekarang senyum Bu Lisna sudah mulai lebar. Kayaknya udah mulai hilang kegelisahannya ya. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Lisna akan terwujud. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari proses coaching yang dilakukan antara Bu Lisna dengan Ibu Rina, saya rasa saya sebagai pengamat sudah menunjukkan model coaching dengan model Tirta, di mana tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab sudah terlihat. Kemudian pemakaian pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan terbuka, sehingga coach dapat menentukan sendiri solusi untuk dirinya sendiri. Juga menggunakan pertanyaan tertutup yang dimana membantu coach untuk menyimpulkan atau memprioritaskan langkah mana atau solusi yang mana yang tepat yang akan dia lakukan. Nah, untuk tujuan utamanya terlihat pada adanya pertanyaan dari coach yang menyatakan bahwa apa yang bisa saya bantu dan apa yang kita capai pada diskusi kali ini. Itu sudah menunjukkan bahwasanya adanya tujuan utama. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Kalau di identifikasi masalah sudah terlihat juga ketika coach menyatakan apa masalah yang sedang Ibu Lisna hadapi. Kemudian itu sudah terlihat pada apa masalah yang sedang Bu Lisna hadapi, sehingga pertanyaan-pertanyaan berikutnya muncul. Kemudian yang ketiga tentang rencana aksi sudah sangat jelas terlihat bahwasanya dari pertanyaan coach apa langkah yang baik yang Ibu Lisna lakukan sehingga masalah yang dia hadapi dapat dia temukan sendiri. Salah satu contohnya yaitu dengan merangkum materi, kemudian membuat PPT, kemudian Ibu Lisna sebagai coach menyatakan bahwa akan membuat bahan ajar. Nah, itu sudah merupakan rencana aksi dari Ibu Lisna sebagai coach. Kemudian tanggung jawabnya dari rencana yang disampaikan tadi bahwasanya ada bantuan dari teman yaitu guru IT yang akan membantu dia mengajarkan dalam membuat bahan ajar itu covernya, sehingga bahan ajar itu dapat dikumpulkan dan salah satu langkah untuk dia
apabila bisa ikut lomba dalam bahan ajar. Menurut saya sekian, kalau proses coaching ini sudah terlihat model Tirtanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.